Halo, kembali lagi bersama gua Lutfi. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang ciri-ciri perusahaan impian. Kalau lo yang misalnya udah mulai kerja atau mungkin lagi nyari-nyari kerja, pasti penasaran apa sih ciri-cirinya perusahaan impian tuh kayak gimana? Kayak lu udah mulai kerja dan ternyata ini perusahaan idaman gue banget lah, dan gue pengen banget kerja di tempat ini. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang ciri-ciri dari perusahaan impian tuh seperti apa. Oke, di yang pertama, ciri-ciri dari perusahaan impian itu adalah dekat dari rumah. Enaknya dekat dari rumah itu kalau misalnya lu kerja di suatu tempat yang dekat dari rumah, yang lu misalnya cuma naik angkot atau naik motor cuma 15 menit, 10 menit, 20 menit. Enaknya itu kalau lu dekat dari rumah itu lu nggak perlu keluar, misalnya lu nggak perlu ngekos lagi, lu cukup tinggal di rumah. Lu nggak perlu misalnya habis ongkos yang lama di jalan, itu tuh bakal ngehemat banget, dan lu nggak perlu ngeluarin pengeluaran gede lagi. Jadi gaji lu tuh bisa dihemat lebih gede lagi. Jadi dengan lu lebih dekat dari rumah ke kantor, itu tuh bakal menghemat waktu dan tenaga banget, dan itu adalah salah satu ciri-ciri perusahaan impian itu seperti apa. Oke, perusahaan impian cirinya apalagi? Kalau misalnya yang orang mungkin gak nyadar itu lingkungan yang baik. Jadi lu punya teman kantor yang seru, terus kayak misalnya lu bisa ngobrol curhat bareng, atau misalnya lu sering main bareng, atau misalnya ya lu kayak senang-senang bareng aja lah. Dan dia kadang kalau misalnya lu nggak masuk, dia ngomong ngebantu lu ngegantiin atau ngebantuin job desk lu, dan bisa tanya-tanya juga. Jadi kalau misalnya lu punya teman kantor yang seru dan asik, dan rata-rata lu sering keluar bareng atau misalnya rekreasi bareng, itu tuh salah satu ciri-ciri perusahaan impian banget deh. Dan dengan adanya sering punya teman kantor yang asik gitu, lu pasti lebih semangat lagi buat masuk kerja, dan semakin semangat lu masuk kerja dan semakin senang lu jadi kerja kayak gitu loh gitu. Dan itu merupakan salah satu impian dari semua orang atau semua karyawan yang pengen kerja, atau semua karyawan yang lagi kerja gitu. Itu salah satu ciri-ciri yang penting. Jadi kalau misalnya lu lingkungan lu asik, itu perusahaan impian banget lah kalau kayak gitu. Oke, satu lagi ciri-ciri perusahaan impian tuh kayak gimana? Gaji yang besar dan lengkap dengan tunjangan. Nah, kalau misalnya lu udah mulai kerja dan gaji lu katakanlah UMR, alhamdulillah ya, atau misalnya di atas UMR, itu lebih bagus lagi. Dan lengkap dengan tunjangan, kayak misalnya lu dapat BPJS, atau lu dapat asuransi, atau misalnya lu dapat tunjangan kayak tunjangan pulsa, tunjangan makan, misalnya tunjangan rekreasi kemana gitu. Itu semua merupakan salah satu ciri-ciri kalau itu ada perusahaan impian. Dan perusahaan yang impian tuh perusahaan yang benar-benar peduli dengan karyawannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya lu punya salah satu memiliki gaji yang waktunya dikatakanlah cukup dan benar-benar mencukupi kebutuhan lu, itu merupakan salah satu ciri-ciri perusahaan impian deh pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya lu kerja di suatu tempat yang kayak gitu dengan gaji yang mencukupi, usahain lu keluarin performa terbaik lu sebagai karyawan, karena perusahaan menggaji dan memberi tunjangan itu setelah berbagai pertimbangan dan setelah menilai gimana performa lu sebagai karyawan di situ gitu. Jadi gue saranin pertahanin baik-baik kalau misalnya lu dapat kerjaan yang bagus dan dengan gaji yang mumpun dan cukup lah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi dengan ciri-ciri perusahaan impian tuh, lo sering outing keluar, atau misalnya lo sering makan bareng di luar, dibayarin ya pastinya ya, atau misalnya lo kayak misalnya rekreasi ke Dufan atau ke Ancol. Ini jelas sebelum pandemi ya, ini jelas. Dan itu kalau menurut gue salah satu ciri-ciri perusahaan impian kalau
karyawannya itu nggak cuma dituntut buat kerja doang, kadang ada have fun atau misalnya seru kemana atau misalnya itu, dan itu menurut gue salah satu kayak ngebikin lu semangat kerja gitu loh. Jadi kayak misalnya dengan lu sering outing bareng atau misalnya makan bareng kemana, itu tuh bakal meningkatkan kesejahteraan karyawan itu, dan saat lu kerja di tempat seperti itu lu bener-bener harus berterima kasih banget gitu. Jadi pastikan lu mengeluarkan performa terbaik lu sebagai karyawan gitu. Gue yakin deh kayak misalnya lu yang sering kegiatan rekreasi bareng kayak misalnya ke Ancol atau mungkin outbound bareng kayak misalnya ke itu, selain tujuannya kayak senang-senang, itu juga melatih team building suatu perusahaan, karyawannya bisa makin akrab dan gak lagi kaku dan lebih lebih solid lah, kompak timnya gitu. Dan dengan adanya ikut kegiatan-kegiatan seperti itu bakal melatih kekompakan, kesolidan suatu karyawan dengan karyawan lain gitu. Jadi dengan adanya lu ikut kayak gitu, lu bakal makin senang dan makin enjoy lah buat kerja gitu. Oke, lanjut. Ada lagi salah satu ciri-ciri perusahaan impian yang orang tuh jarang nyadar, itu pekerjaannya mudah dan sesuai jurusan. Nah, kayak misalnya lu lulusan IT nih, atau lulusan psikologi atau hukum, kadang di suatu waktu lu bakal kerja yang sesuai dengan job desk lu. Kayak misalnya kadang kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang atau karir seseorang kayak gimana. Lu misalnya lulusan hukum nih atau lulusan psikologi, lu malah jadi admin, lu malah jadi yang jelas marketing kayak gitu. Dengan lu berbeda dari jurusan yang lu ambil, itu bakal mengaruhi karir lu ke depan. Dan gue sangat saranin kalau bisa lu kalau kerja ambil sesuai jurusan, kecuali lu udah bener-bener terdesak nggak dapat sama sekali, atau nggak dapat kerja, atau misalnya bener-bener butuh uang lah. Nah itu gue maklumin, nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi gue saranin saat lu udah mulai kerja, lu mulai cari-cari kerja lagi yang sesuai jurusan lu, karena itu bakal bagus untuk karir lu ke depan. Nah di sini ciri-ciri perusahaan impian itu, lu kerja sesuai jurusan lu, lulusan lu, dan itu tuh pekerjaannya tuh mudah, nggak terlalu rumit, nggak terlalu lu harus belajar lagi, nggak terlalu harus. Yang lebih enak tuh kalau misalnya di kerja perusahaan gede itu udah ada sistem yang bagus, jadi intinya lu tinggal nginput sama nganalisis sedikit, nggak manual dari Excel kayak gitu. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri perusahaan impian yang lu harus pertahanin kayak gitu. Ada lagi salah satu ciri-ciri perusahaan impian yang mungkin orang seneng, itu manajemennya bagus. Jadi kayak segala sesuatu job desk-nya jelas, lu kerjain ngapain aja, lu pulang jam berapa, lu absen jam, maksudnya lu masuk jam berapa, teratur segala sesuatu. Dan kayak misalnya lu lembur terus dibayar, dan bosnya tuh baik banget, pengertian. Kalau lu ada apa-apa, misalnya ada masalah keluarga atau sakit, bos lu ya udah lu pulang dulu aja, maksudnya urusin dulu keluarga, karena keluarga yang paling penting. Dan itu tuh enak banget kalau lu memiliki bos yang pengertian gitu. Yang jelas kalau misalnya lu mendapat bos dan bos yang bagus, itu otomatis biasanya manajemennya juga bagus, dan lu bisa di situ berkarir bisa lebih lama di situ. Jadi gue saranin kerja yang bener di situ, kerja baik-baik dan tunjukin performa terbaik lu di situ. Nah, oke, kan tadi gue udah nyebutin tuh 6 ciri-ciri perusahaan impian tuh kayak gimana. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu satu rahasia umum yang mungkin orang tuh nggak pernah nyadar. Jadi dari 6 kategori itu, pada kenyataannya cuma lu bisa mendapat 2 doang. Kayak misalnya gini, dari 6 yang gue bisa sebutin, lu cuma dapat kantor yang manajemennya bagus dan kantor yang gajinya bagus. Sisanya lu jarak kantor dari rumah jauh, atau lingkungan kerjanya nggak enak dan sebagainya. Jadi yang gue tekankan di sini adalah tidak ada perusahaan sempurna.
Nggak ada yang namanya perusahaan yang impian yang segala kategori itu sesuai dengan yang lu dapat. Atau mungkin ada orang yang dapat seperti itu dan itu rezeki banget dan alhamdulillah banget, tapi kebanyakan itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sesuai impian lu gitu. Dan disinilah lu sebagai orang harus bisa beradaptasi. Lu harus bisa misalnya nyesuain, oh ya udahlah, maksudnya yang penting gue mencukupi diri sendiri dulu aja, atau ya udahlah maksudnya nggak apa-apa gajinya kurang bagus, tapi nggak kurang kecil, tapi orang-orangnya enak, suasananya enak kayak gitu. Jadi kita harus bisa buat situasi terbaik dari apa yang lu punya, atau mungkin malah dari seluruh yang gue sebutin tadi lu nggak ngalamin satu persatu. Jadi kayak apa ya, kayak kerja nggak ada enak-enak banget, itu ada orang kayak gitu. Semua orang pasti ngalamin kerjaan itu nggak sesuai dengan apa yang dia harapin, itu pasti ada. Dan itu namanya hidup, namanya kerja tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu, oh gimana ya, lu mungkin boleh resign atau mungkin boleh apa, yang jelas keputusan ada di lu, tapi lu harus pikirin baik-baik ke depannya gimana, apa itu bagus buat karir lu. Kalau misalnya lu nemuin sesuatu, waduh ini nggak sesuai impian gue, cabut. Terus di tempat baru, ya ternyata gini lagi, ya udah cabut sampai lu akhirnya sadar ternyata mungkin masalahnya ada di lu yang selalu berekspektasi kalau perusahaan itu harus sesuai impian gue banget gini-gini, tapi ternyata tuh nggak ada yang kayak gitu. Dan ini gue harapin nggak bakalan terjadi sama lu, terutama yang nonton video gue, karena penyesalan itu selalu di belakang. Dan ternyata lu nyesel, ya ampun gue ternyata selama ini loncat-loncat terus dan ternyata ini nggak bagus buat karir gue. Dan akhirnya gue nyesel kenapa gue ngelakuin apa yang gue lakuin dulu, kenapa gue nggak di satu tempat udah telan aja dulu, udah yang penting jalanin dulu aja. Karena insya Allah selalu Allah kasih Tuhan pasti kasih yang terbaik buat gue lah kalau gue berusaha dengan benar dan gue berdoa dengan benar. Jadi itu pil pahit atau rahasia umum mungkin ya yang orang nggak semua tahu, nggak ada perusahaan yang sempurna tuh, nggak ada. Jadi lu harus bener-bener tahu dari sekarang, dan gue kasih tahu lu dari sekarang. Apalagi lu yang belum bekerja nih, lu dengerin gue baik-baik. Perusahaan impian yang sesuai dengan lu mau itu nggak ada, kalaupun ada jarang, dan kalaupun lu dapet pekerjaan seperti itu, alhamdulillah banget, berarti rezeki lu bagus. Oke, sekian dari video gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow gua di Twitter dan Instagram, atau lu mungkin pengen nanya-nanya soal interview atau soal karir, boleh di situ. Jangan lupa share, like, dan komen di bawah ini supaya gue makin semangat buat bikin video-video baru selanjutnya. Dan mungkin kalau misalnya lu pengen join gue bakal nanti bikin grup Telegram. Jadi di grup Telegram tuh lu mungkin bisa lebih enak nanya-nanya tentang gue, dan gue bakal bagi info soal loker-loker informasi lowongan kerja yang gue tahu, yang gue dapet. Oke, sekian mungkin dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue bakal update terus setiap minggu. Dadah.